Oke, selamat pagi semuanya. Di sini perkenalkan kembali dari bakal bahas ini ya. Yang kemarin itu kan ada yang salah, ada yang sa- salah ya pas kita ngerjain di kelas. Pas kita hitung momennya, kesetimbangan momennya itu dia nggak nol. Nah, kenapa? Ternyata masalah ini aja, masalah apa? Kita tuh kalau tinjau momen harusnya mempertimbangkan semua gaya yang ada di sini dan peletakannya. Nah, tinjau momen itu dan di titik mana juga. Jadi nggak bisa kita tinggal tambahin momen di note sini, momen di note sini, momen di note sini, dan momen di note sini. Nah, iyalah nggak seimbang pasti. Dan selalu nggak akan seimbang kalau hitungnya kayak gitu. Kalau mau dihitung kesetimbangan momen, misalkan kita ini ya, hitung di titik satu. Nah, nanti kesetimbangan momennya harusnya nol ya. Jujur gue belum nyoba, tapi gue baru kepikiran kemarin dan baru sempat bikin video sekarang. Jadi kita coba ya hasilnya. Jadi ini ada soal baru, mirip kayak kemarin cuma uh, span-nya ditambahin lagi di kanan. Ini bisa dicoba dikerjain ya sama kalian. Ini nanti gue kirim Excel-nya, oke. Ini ada di sini. Caranya sama aja. Gue bakal apa namanya? Uh, lanjutin singkat aja seperti biasa. Dan ini elemennya kayak gini ya, ikutin 50 GPA, I-nya sekian, L-nya sekian, ada beban merata ini, ada momen di node, di elemen 3 juga kayak gini. Nah, seperti biasa ngikutin rumus, tinggal masukin, satuannya juga hati-hati ya, sekali lagi. Kalau mau di milimeter ya udah milimeter semua sama kilonewton semua. Nah, oke. Misalkan kekakuan udah kita beresin ya kan? Nah, terus apa? Kita perlu kayak mana? Lanjutin ke gaya. Nah, gayanya kayak biasa, ingat fix and moment. Di elemen 1 ini ada gaya merata ya, beban merata. Terus berarti kita ambil nih nilainya dari tabel. Ya kan? Dari tabel, kalau ada beban merata diambil berapa? Kalau ada di kiri berarti udah ada ternyata tabelnya, guys. Nah, berarti di kiri bebannya berapa? QL per 2, tandanya negatif karena bebannya ke bawah kan. Nah, QL per 2. Terus momennya yang di kiri berarti kan karena gaya ke bawah, momennya yang ekivalen begini, searah. Jadi di kiri negatif, nanti di kanan negatif. Berarti yang sekarang ini negatif dengan besarnya adalah ngikutin tabel. Dan lakukan itu untuk seluruh elemen. Dan lihat di elemen 2 ini gak ada apa-apa, cuma ada nodal moment di node 3, berarti ini minus 10.000 ya, negatif ya, searah. Terus sama elemen 3, cuma ada di ujung nih, kayak soal kita kemarin di ujungnya kan ada gayanya tuh. Cuma sebenarnya itu udah bener yang kemarin di kelas ya. Itu tapi gue salahnya nyimbangin momennya itu cuma nambahin momen di akhirnya doang nih. Yang momen 1, momen 2, momen 3. Nah, nggak bisa sedangkan ada efek dari gaya. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Nah, oke, kita lanjut dulu ke step-stepnya ya. Nah, terus ini kita transfer ke global seperti biasa. Dari lokal kita ubah ke global, masukin kayak yang udah dijelasin di kelas ya. Atau bisa lihat video sebelumnya, itu transpose ke global juga udah gue jelasin. Nah, oke. Terus gini, KG total kita tinggal tambahin yang udah diubah ke global tadi. Jadilah global yang akan kita pakai nanti buat solve variable primer. Nah, terus globalnya juga aman ya, tinggal ditambahin dari atas nih, dari sini ya. Gue copy ke bawah deh. Biar. Nah, lihat ya, F1 ambil segini. Terus, waduh. Terus ini F2, di sini ada F2 ditambahin ya kan. Ya, seperti biasa tiap note ditambahin, jadilah global. Terus kita reduksi dengan boundary condition. Boundary condition di sini yang ada tahanan cuma vertikal. Vertikal di note 2 dan 3. Berarti otomatis kita bisa bilang V2 dan V3 itu haruslah 0. Maka kita eliminasi yang punya V2 dan V3 sub
sub, sub, dan yang terakhir sub. Nih, F2, F3-nya juga kita nolin. Berarti tinggal kita rangkum lagi. Jadi kayak gini. Oke. Nah, ini tinggal kita inverse. Seperti biasa, K inverse dikali dengan matriks gaya eksternalnya. Jadi kita punya perpindahan yang udah tereduksi adalah ini, terus kita transfer lagi ke, ubah lagi ke global, ya kan? Nah ini yang kemarin bikin bingung, karena gue salah ya, notalin momen. Tapi kalau dilihat di sini ya, ini kan udah ada ya, nih reaction. Oke, ini gue hapus dulu, bikin bingung nanti. Jadi gini, kalau yang kita udah punya displacement di seluruh node, kita kan reactionnya tinggal dikali ya, ya kan? Tinggal dikali sama si yang apa tuh? Yang ini si gayanya F sama dengan KD kan. Nah, berarti kalau dilihat di sini kita tambahin misalkan yang gayanya deh. Oke, F sum. Kita tambahin gayanya. Ini tambah ini tambah. Ini kan harusnya 0 ya, karena gaya doang ya. Nah, ini kan harusnya 0. Nah, tapi momen ini nggak 0 nih. Kalau dilihat ini, ini. Nah, ini nggak 0 nih. Nah, caranya ternyata kalau dilihat ya, kemarin tuh momen itu kan ini kita cuma totalin semuanya. Berarti sekarang kita tuh harus tinjau salah satu sistem. Kemarin tuh salah, sorry ya. Jadi kalau gaya iyalah memang 0 kan, jelas kelihatan. Tapi momen tuh memang harus ditinjau salah satu sistem. Dengan kita kan nanti bakal punya reaction force ya. Nah, reaction force itu nanti kan otomatis kan dia peletakannya cuma ada dua, si F2 dan F3, nanti reaction force cuma ada dua. Berarti harusnya nanti not di sini 0, ini 0. Sorry, ini 0, not 1 0 sama not 4 0 si reaction-reactionnya. Berarti nanti cuma ada dua gaya yang ada. Nah, ini kenapa ada? Karena ini belum jadi reaction force sebenarnya. Ini baru, sorry, ini gua koreksi. Ini baru KD. KD itu apa? KD itu cuma gaya akibat perpindahan, resultan akibat resultan akibat peletakan sama eksternal. Jadi konsepnya kemarin yang enggak disampaikan agak miss, sorry. Jadi kita perlu note. Jadi sigma F itu kan sama dengan ini ya, KX atau KD lah. KD. Nah, sigma F ini apa? Kalau kita tinjau sistem, karena otomatis itu ada reaksi peletakan, berarti kita bisa bilang reaksi peletakan kita sebut R. Oke. Misalkan R ditambah dengan force eksternal atau yang kita sebut FG di sini. Force eksternal ini kan akibat gaya luar doang. Nah, sigmanya itu atau resultannya itu harus sama dengan KD atau si perubahan deformasinya ini kekakuan dikali dengan deformasi yang udah kita dapat di sini. Nah, jadi cara nyari reaction force itu sebenarnya kayak gini. R sama dengan ini berarti si ini si KD kita udah punya nih. Berarti tinggal KD dikurang oleh apa di situ? F eksternal atau FG ya. Nah, berarti nanti R-nya, reaction force yang kita mau cari buat cari kesetimbangan momen itu adalah ini dikurangi dengan F eksternal yang ada di sini. Nah, itu konsepnya ya. Ternyata saya agak miss kemarin, mohon maaf dan tidak menyampaikan. Nah, jadi kalau dilihat nih kan, ini kan berarti otomatis jadi reaction force di sini. Kita kasih note-note-nya ya, keterangan-keterangannya. Kelebihan. Nah, sampai sini dilihat. Ini semua mendekati 0, ini mendekati 0, ini mendekati 0. Ini juga mendekati 0. Kenapa? Kalau dilihat ya yang mendekati 0 ini. Atau gini deh, gak usah dimerahin. Dibuletin aja mendekati. Nah, lihat. Ini nggak ada peletakan.
yang 00 ini yang cuma ada peletakan cuma F2 sama F3. Nah, ini hasilnya lebih kelihatan jelas kan. Nah, berarti sebenarnya kalau mau dijumlahin nanti yang dicek itu gaya juga sama ya. Sebenarnya bisa dua cara kalau gaya. Kalau gaya itu kalian bisa tambahin aja semua yang dari sini. Ini harusnya 0 karena dia satu sistem gaya doang. Nah, kalau mau di total berarti nanti ini dikurang ini ditambah ini, maksudnya reaction force-nya ditambah eksternalnya semuanya. Kalau mau dicoba gini ya, kita cobain ya. F sum-nya nggak pakai yang KD doang. Kita F sum-nya coba pakai cara ini. Ini ditambah ini ditambah mana lagi? Ini ditambah ini, ya kan? Ditambah F3 sama ditambah F4 nih harusnya 0. Nah, lihat kan? 0 kan? Nah, ini maksudnya. Cara ngeceknya gitu ya. Bisa diperhatiin lagi, disimak lagi. Ralat nanti buat ujian bisa dipakai cara ini. Nah, untuk momen berarti gini caranya. Kita tinggal tinjau mau di momen terhadap not apa. Not 1, oke, not 1 berarti di sini ada beban merata. Pertama beban kita tinjau ini. Beban merata ini kita convert jadi point load sebesar berapa? 40 kN per meter dikali panjangnya 5 berarti jadi 200. Nah, arahnya ke bawah menyebabkan putaran terhadap not 1 itu searah. Berarti kita negatif 200 dikali dengan, karena ini persegi panjang biasa berarti nanti poin loadnya ada di tengah kan, jadinya ekivalennya berarti kita tinggal lengannya 2,5 terus ditambah dengan reaction force dari sini ya kan, ke atas dia anggapannya ke atas, bukan anggapannya sih sebenarnya, bisa asumsi ke atas semua, tapi lihat hasil yang kita udah dapat itu dia positif. Oke, berarti tinggal aja nggak usah diubah ya positifnya, berarti tinggal positif si F2 dikali dengan berapa? Lengannya itu 5 ya kan. Nah, positif ya karena kalau ke atas dia menyebabkan putaran berlawanan arah ya kan. Nah, terus sekarang ada F3. F3 ini arahnya kemana? Kalau kita lihat dari hasil, ini negatif. Berarti reaction force-nya ke bawah. Berarti dia menyebabkan putaran terhadap not 1 itu searah. Berarti dia nanti negatif. Tapi karena kita mau ambil nilai dari sini karena ini udah negatif, berarti kita ya udah pakai yang general aja, kita ambil plus karena tandanya dia udah nyesuaiin sendiri. Berarti dalam kasus ini ya udah nyesuaiin sendiri karena kita pengen ngambil value-nya sama tandanya sekalian. Nah, terus dikali lengannya berapa? 10. Oke, 10. Terus sekarang ada momen di node ini eksternal ini minus 10 kan, dia searah soalnya, berarti minus 10 terus ditambah lagi nih. Nah, ini ke bawah, gayanya ke bawah minus 25, berarti putarannya nanti searah kan. Nah, berarti minus lagi, minus 25 dikali dengan lengannya 15, ini harusnya 0. Nah, 0 kan, ini mendekati 0 kalau kita buletin kok nggak mau, harusnya sama ini. Nah, ya kan? Dia mendekati 0. Nah, itu caranya ya. Agak klarif dikit sekarang. Jadi nanti kalau buat di ujian, caranya kayak tadi. Gua review lagi ya. Pokoknya step-stepnya udah jelas kemarin. Harusnya udah kita bahas tuntas. Step-stepnya semua. Kekekalan. Stiffness matrixnya, kakuannya udah jelas. Global, transposnya gimana. Terus dari lokal gaya ke lokal yang ke global, gaya global. Nah, itu harusnya udah jelas. Di sini gue cuma buat video tambahan buat ini aja, pengecekan ulang. Oke. Paling itu aja. Terima kasih.